Halo, halo, halo. Apa kabar sobat trader dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Dinda Furkon. Berjumpa dalam kelas membaca tren market dengan mudah dan cepat. Oke. Kali ini dikhususkan bagi kawan-kawan yang belum mengetahui atau baru sangat pemula sekali atau belum tahu bagaimana cara membaca tren market. Baca tren market itu sangat mudah teman-teman semuanya. Nah, kita secara kasat mata kalau sudah terbiasa itu akan langsung bisa melihat apakah ini sedang tren naik, tren turun, atau dalam keadaan tren sideways. Oke, saya jelaskan dulu konsep dasarnya seperti apa. Nah, begini teman-teman semua. Yang pertama, saya akan ajarkan dulu atau akan sharing dulu mengenai tren naik. Apa itu tren naik? Tren naik adalah keadaan market dalam kondisi naik. Ya, sangat sederhana sekali. Namun pergerakan market itu tidak, kalau ada penaikan tidak langsung naik seperti ini, enggak. Pasti ada gejolak harga, atau turun langsung begini. Oh enggak, pasti ada gejolak harga. Maksudnya seperti apa? Jadi setiap pergerakan market, kalau tren naik, ini gejolak harganya seperti ini. Ada naik, ada penurunan sedikit, ada lagi naik lagi seperti ini, ya. Kalau dirumuskan ini seperti Z yang terbalik, ya, Z atau Z yang miring. Pokoknya huruf Z aja, ingat ya, huruf Z pasti semua sudah paham apa itu huruf Z. Nah, kalau kondisi seperti ini adalah tren naik, ya. Kalau secara sederhananya ini adalah support, atau lebih sederhana lagi ini adalah lembah. Oh ya, ini adalah resisten, atau dalam kata lain ini adalah puncak. Oh ya, ini support. Ya, di area bawah ini adalah support. Di area atas ada gunung, ya, gunung itu namanya resisten. Kalau di bawah namanya support. Nah, kondisi seperti ini adalah dinamakan tren naik, ya. Ingat, Z terbalik. Lalu bagaimana? Oke, sebelum bagaimana, saya akan jelaskan dulu. Saya akan kasih contoh dulu di mana market yang sedang tren naik. Oke. Anggap ini belum ada. Saya contohkan di Euro USD. Oke. Rata-rata semua tahu apa itu Euro USD, ya. Nah, yang akan saya lingkari coba yang ini. Ya. Ini trennya sedang tren apa? Ya, yang saya lingkari. Tren naik atau tren turun? Ya, kalau ini yang terjadi adalah tren naik. Bagaimana bisa dikategorikan tren naik? Seperti ini. Nah, ini pergerakannya naik. Lalu Pak, kenapa tren naik tapi kok ini malah turun? Oke, itu ada pembahasan lagi. Nanti ada ketika saya akan bahas di video selanjutnya mengenai bagaimana cara entry ketika market berbalik arah. Nah, ini kan tren naik. Ya, yang saya lingkari ini adalah tren naik. Contoh seperti ini, ya, mirip, ya. Lalu mana lagi Pak? Oke, saya akan siapkan lagi di NZD CHF. Nah, ini trennya, tren yang terjadi saat ini yang mana? Yang ini. Nah, yang ini adalah tren naik. Nah, ini beda lagi ceritanya. Habis dari sideways. Nah, saya akan jelaskan nanti tentang sideways. Perlahan dulu ya. Nah, yang jelas kalau ini dihapus, ya, ini seperti Z yang terbalik. Ya, ingat selalu rumus Z yang terbalik. Ini dinamakan dengan tren naik.
Tuh ya. Seperti ini kan mirip. Nah, oke, kita ke Euro USD lagi. Nah, ini kan yang dibulati ya. Ini adalah tren naik. Lalu mana lagi yang tren naik? Oke. Saya akan lihat dulu. Nah, ini tren naik. Tren naik seperti ini. Lihat. Selalu ada Z yang terbalik. Nah, kalau ini ada sideways dulu. Turun. Nah, ini adalah tren naik. Oke, antara membaca tren dan entry itu berbeda ya. Berbeda. Kalau tren naik, nanti entry-nya seperti apa, kondisi market seperti apa, oke, nanti akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Ini hanya membaca tren yang terjadi saat ini, apakah tren apa yang terjadi seperti itu. Nah, ini adalah tren naik. Ya, seperti itu. Mana lagi? Oke, ini. Lihat, ini Z yang terbalik. Ini adalah tren naik, benar-benar terlihat Z yang terbalik. Tuh ya. Ini adalah tren naik. Pokoknya kalau ada Z-nya ke atas, itu adalah tren naik. Sudah paham? Oke, saya yakin teman-teman sudah paham apa itu tren naik. Yang jelas kondisinya seperti ini, teori dasarnya. Nah, ini contoh penerapannya. Sudah paham mengenai tren naik? Oke, saya yakin pasti teman-teman sudah paham. Oke, selanjutnya yaitu adalah tren turun. Ya, tren turun itu seperti apa? Sama, tren turun ini sama seperti Z juga, tapi Z-nya yang terbalik seperti ini. Nah, Z yang terbalik atau Z yang miring. Kondisi seperti ini diketahui ketika ada posisi Z seperti ini, maka ini yang dinamakan dengan tren turun. Ya, ini tren naik, ini tren turun. Tuh ya, teman-teman semuanya. Kalau tren turun ini, nah, tren turun ini jadi supportnya. Nah, lihat, ini area support atau lembahnya. Kebalikannya, ini kan menanjak, kalau ini menurun. Ini kebalikannya juga, kalau ini resisten naik seperti ini. Nah, kalau tren turun, resistennya menurun seperti ini. Jadi Z yang terbalik ya. Oke, saya tidak akan jelaskan dulu entry-nya bagaimana. Saya akan jelaskan dulu trennya seperti apa. Nanti akan paham entry-nya di mana. Oke, untuk Euro USD lagi. Ini kan tadi yang dibulati. Nah, yang dibulati ini ya. Ini kan trennya naik. Lalu kita baca lagi tren selanjutnya, pergerakan selanjutnya. Nah, ini Z ya yang terbalik. Nah, kalau dibaca dari sisi ini, kondisi Euro USD saat ini sedang dalam keadaan tren turun. Ya, tren turun. Ini Z seperti ini adalah tren turun. Mana lagi? Nah, ini Z seperti Z yang terbalik. Ini adalah tren turun ya. Saya yakin teman-teman sudah paham. Mana lagi tren turun? Nah, ini mana lagi? Mana lagi? Nah, ini seperti ini. Naik sedikit. Nah, seperti ini adalah Z yang terbalik. Ini adalah tren turun.
Mana lagi? Nah ini Z yang terbalik. Nah ini adalah tren turun seperti itu. Nah seperti ini teman-teman semua sudah paham kan? Jadi kalau tren naik seperti ini, kalau tren turun seperti ini. Saya yakin teman-teman sudah paham mengenai apa itu tren naik dan tren turun ya. Nih ada lagi satu lagi, itu sideways. Kalau sideways itu adalah pergerakan harga yang seperti ini, pergerakannya di sana-sana saja. Nah seperti ini. Jadi antara support dan resisten itu sejajar atau hampir sejajar. Nah ini kan area resisten, area R ya. Area R resisten, area maaf. Ini bukan, ini support kawan. Menguji saja sih. Tapi sebenarnya tadi agak lupa sedikit, bukan agak lupa, agak malaweng kalau bahasa Sunda. Nah ini support bawah, ini resisten area atas. Jadi hampir mirip atau sejajar. Ini yang dinamakan dengan sideways. Namun kalau sideways itu mengindikasikan seperti ini biasanya naik atau turun. Ini saya akan jelaskan nanti ya pada video selanjutnya mengenai sideways. Yang jelas sekarang kawan-kawan harus tahu, ini wajib sekali, wajib teori sangat-sangat mendasar, harus tahu apakah ini tren naik atau tren turun. Itu saja yang harus diketahui. Lalu entry-nya seperti apa? Nah entry-nya oke, saya akan jelaskan lagi nanti di video berikutnya bagaimana mencari titik entry yang tepat ketika tren naik, tren turun, atau pembalikan dari tren naik menjadi tren turun, atau dari tren turun menjadi tren naik. Oke, yang jelas kawan-kawan harus paham tren apa yang terjadi saat ini gitu. Tren minimal tren naik, tren turun sudah paham. Ini kan tren turun, ini tren naik. Nah, jadi dalam satu chart itu nanti kawan-kawan bisa paham apakah ini tren naik, tren turun. Nah seperti itu. Nah ini kan sudah dijelaskan tadi, ini tren naik lalu berubah jadi tren turun. Kita lihat sebelumnya lagi. Nah ini apa, tren apa ini? Tren turun ya, sudah paham. Yakin sudah paham ya. Mana lagi? Nah kalau ini tren apa? Ini tren naik ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan saat ini. Silakan ditunggu video selanjutnya untuk mencari titik entry yang tepatnya seperti apa. Oke, mungkin ini yang bisa saya sharingkan. Saya yakin ini sangat-sangat mudah dan ini wajib-wajib, sangat wajib, sangat pokoknya sangat wajib sekali untuk diketahui. Oke, mungkin itu dari saya. Salam berjumpa, semoga berjumpa lagi di video berikutnya. Salam sukses dan profit.